Pertama adalah Bogor itu adalah Pakuan Pajajaran. Artinya pusat kerajaan Sunda itu dulu di Bogor. Dan kenapa pusat kerajaan Sunda di Bogor? Karena Bogor itu tanah yang subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kabar terbaru dari Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau diundang di acara TV One dan Kang Deddy ini menjelaskan tentang Gunung Halimun. Dan ternyata Gunung Halimun ini adalah mempunyai sumber emas. Nah, kita simak ya videonya bagaimana penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terkait Gunung Halimun. Kita lihat videonya. Ketika Anda menitikkan air mata, melihat, saya lihat itu hutan yang, pohon yang terbelah ya, lahan yang terbelah. Apa yang terjadi? Anda sepertinya ikatan emosionalnya dengan alam cukup kuat, Kang Deddy. Oh iya, yang pertama adalah Bogor itu adalah Pakuan Pajajaran. Artinya pusat kerajaan Sunda itu dulu di Bogor. Dan kenapa pusat kerajaan Sunda di Bogor? Karena Bogor itu tanah yang subur. Dan kemudian di Bogor itu kekuatannya pada gunung. Makanya Gunung Salaka. Ya. Gunung Salaka, kemudian Gunung Halimun kan di situ kan. Kemudian itu makanya oleh pemerintah pusat diputuskan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun. Kenapa Taman Nasional Gunung Halimun diputuskan? Sebagai apa? Penjaga ekosistem Tatar Sunda. Dia menjaga dari bencana banjir, dia menjaga dari bencana longsor, dia menjaga dari bencana kekeringan. Dan di bawah itu adalah pusat energi. Maka lahirlah di situ kan ada pengelolaan energi geotermal, Indonesia Power. Nah, kemudian ada yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Kandungan emas. Di situ. Ya Bogor, Ya. yang nambang emas banyak banget, Antam kan di situ. Tetapi leluhur saya itu ngajarin apa? Kampung adat. Kampung adat. Kampung adat. Kampung adat. Orang-orang kampung adat itu adalah orang yang menjaga alam. Dia menjaga gunungnya, hutannya. Maka gunung hutannya itu dia membagi 4 kualifikasi. 1, leuweung tutupan, tidak boleh dijamah oleh manusia. Yang kedua, leuweung titipan, ini juga tidak boleh dijamah. Yang ketiga, leuweung awisan, ini cadangan kalau manusia sudah kurang pangan. Yang keempat, leuweung garap, ini baru boleh digarap. Nah, kelompok adat itu hanya di sini, di leuweung garapan. Dia tidak boleh karena ini sakral masuk. Kenapa ini disakralkan? Untuk dijaga ekosistemnya tidak boleh terganggu. Yang terjadi sekarang digarap sampai ketiga-tiganya. Iya, tidak boleh diganggu. Kenapa disakralkan? Karena di situ ada elang Jawa namanya, gitu kan. Di situ puncak-puncak habitat, bisa jadi di situ ada macan tutul segala macam. Kalau kamu naik ke atas, mereka terganggu. Burung yang lagi bertelur, kemudian ular yang lagi berganti kulit, atau lagi mengalami pertumbuhan, itu di puncak. Makanya lambangnya gunung. Gunungnya begini, itu puncak ketauhidan. Kalau dalam perspektif sudut pandang agama ya, artinya bahwa kita ini hidup sampai pada puncak. Kalau puncak itu kenapa tauhid? Kalau puncak itu satu, ahad. Kita manusia bersenyawa dengan yang di puncak. Gitu loh, itu kalau pemahaman tauhid ya. Tapi kalau pemahaman alam ada, yang di puncak itu adalah sesuatu kesucian yang harus tidak boleh Anda ganggu. Ada mata air yang jernih. Kang, itu yang membuat Anda sedih kemarin. Nah iya, karena itu karena dirusak kami ya, sakralkan. Kenapa kami sakralkan? Kok ini berpikirnya hanya duit? Nah kemudian, kan itu tidak mengganggu. Loh, kata siapa? Orang bising. Kemudian di sini ada Feng Fok, apa tuh namanya kan? Ya, kan ya. Kemudian si hutan di situ dibelah. Nggak boleh, itu sudah kaki Taman Nasional. Kalau di bawah kita masih hormati, kalau di leuweung garapan nggak ada problem. Tapi jangan masuk ke leuweung titipan. Tapi bahwa ada nilai ekonominya di situ, bagaimana menjelaskannya? Pertanyaan saya adalah, nilai ekonomi apakah harus mengganggu nilai ekologi? Pertama pertanyaannya adalah, kalau ekologi terganggu, apakah ekonomi akan tumbuh? Ya. Tidak. Malah justru akan merusak. Tetapi kalau ekologi dijaga, maka ekonomi akan tumbuh. Dan kita membangun hanya bukan diri kita. Ada masa depan yang harus dijaga, anak cucu kita. Anda bayangin aja, jangan ngomong Indonesia 2045. Kita ngomong Indonesia hari ini, Pak. Curah hujan itu belum tinggi 20-30 mm, belum ekstrim.
Harusnya belum banjir seperti Belum kemarin. banjir. Kita baru dikasih 20 sampai 30 mm. Sudah kerepotan. Bagaimana kalau suatu saat 5 tahun ke depan ada curah hujan 50 mm? Sanggupkah kita menahan? Kesombongan kita tentang ekonomi, kesombongan kita tentang fiskal yang dimiliki, mampukah kita merecovery? Tidak. Jadi ekologi tetap harus yang Pertanyaannya utama, ya. adalah, misalnya dari satu KSO yang diberikan oleh perhutani, bukan perhutani, oleh PTPN untuk kegiatan pariwisata dengan luas areal 23 hektar, berapa pendapatan yang didapat oleh mereka, oleh penyelenggara kegiatan? Gitu, satu KSO. Kemudian berapa recovery yang hari ini harus dibayar oleh negara? Berapa kerugian setiap orang akibat banjir? Berapa biaya negara harus untuk pengerukan sungai, pelebaran sungai, pembebasan tanah? Oke, artinya tidak setimpal dengan Udah harga yang jauh dibayar. panggang dari Oke, api. baik Kang. Itu kita bicara Jadi kalau soal ngomong alam. nangis, saya nangis. Jadi bukan, ini urusan jiwa dan urusan tanggung jawab. Kenapa? Saya gubernur Jawa Barat. Artinya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap seluruh ekologi yang ada di Jawa Barat. Memimpin, itu bukan hanya memimpin manusia. Memimpin itu memimpin yang bukan manusia. Bakteri kita pimpin, virus kita pimpin, mikroorganisme kita pimpin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tanpa Manusia adanya memerlukan siklus. Kita baru diserang sama COVID aja udah kepayahan. Saya bisa merasakan emosinya Ya. Kang Deddy sekarang ini. Ya. Sebegitu pentingnya alam buat Kang Deddy ya. Keseimbangan ekologi itu penting Ya. untuk menopang hidup manusia, bukan sebaliknya ya. Iya. Bukan manusia mengeksploitasi. Iya, ekologi. jadi manusia yang numpang di ekologi. Bukan ekologi yang numpang di manusia. Ya. Seluruh ekologi alam ini mereka tetap hidup tanpa manusia. Tapi manusia nggak bisa butuh hidup tanpa ekologi. Kang, kita sudah bicara soal alam, soal banjir. Nah, sekarang yang juga yang kebijakan Anda yang baru ini juga cukup menarik perhatian, realokasi Oh, anggaran. realokasi. Saya melihat cita-cita Anda membangun 3.000 gedung sekolah kalau nggak salah, 3.333 ya. Iya. Dengan anggaran pendidikan 3.333 ruang kelas. baru. Bagaimana merealisasikannya? Oke, gini deh. Saya tuh selalu memandang anggaran tuh bukan sesuatu yang harus dipelajari oleh orang-orang hebat. Sederhana. Ibu saya bisa tuh kalau ngelola di segitu makmur. Selama ini kan teori tentang birokrasi terlalu jelimet. Sekolah saya STH Purnawarman Purwakarta nih di sini. Saya begitu lihat buku anggaran sini, aku buka. Saya misalnya melihat gini, Mbak. Kita ini suka dibohongin oleh isu misalnya anggaran pendidikan harus 30% Ya. atau 20%. Anggaran pendidikan di Jawa Barat 37%, hampir 40%. 11,4 triliun. Tapi apakah alokasinya tepat? Itu kan Isinya pertanyaannya. apa? Ya. Isinya adalah dana TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Beli apa itu? Layar pembelajaran digital. Yang menurut Anda nggak penting itu sebenarnya ya. Begini deh, di Inggris aja orang masih pakai kapur. Manual, masih Mana konvensional Indonesia ya. legeg-legegan pakai layar digital. Legek-legekan. Nggak penting ya harusnya. Coba, itu dicek di kabupaten kota. Layar digital yang tahun yang lalu aja belum dipakai karena ruang kelasnya nggak ada. Jadi peralatannya canggih, tempat belajarnya nggak ada justru. Loh, saya bilang berarti yang penting apa? Ruang kelas. Karena apa kita harus nampung anak-anak Jawa Barat bisa sekolah sampai SMA. Makanya saya lihat berapa anggaran ruang kelas? 60 miliar. Tapi respon dari pihak sekolah dan penyelenggara sekolah gimana dengan Senang. ini? Senang di depan Senang. gubernurnya ya senang kali, di belakangnya Enggak. enggak? Benar, Karena senang. mereka, Pak kami ini nggak butuh layar digital Pak. Karena itu anggaran dikelola oleh orang per orang yang tujuannya saya tahu. Apa tujuannya? Udahlah, Keuntungan nggak usah pribadi gitu ya? Iyalah. Oke. Itu kan kalau anggaran itu untungnya gede. Bisa 30%. Pak. Komisi buat yang ngatur anggaran gitu ya Kang Ya, ya? saya nggak tahu. Tapi nggak terjadi di tempat Anda nanti kan ya? Ke depannya? Saya kan baru mimpin. Ya, itu yang akan dievaluasi nantinya. Nah, kemudian ini apa yang dibutuhkan? Saya bilang ruang kelas Pak. Ya sudah. Anggaran ruang kelas berapa? Saya tanya. 60 miliar. Anggaran untuk TIK berapa? 930 miliar. Lebih gede anggaran untuk TIK-nya dibanding Ya ruang udah kelasnya. deh. Saya bilang 1,2 triliun anggaran ruang kelas baru dan pembangunan. Nah itulah videonya. Bagaimana tanggapannya teman-teman semuanya? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.